Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang berbahagia ini, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dibangunkan dari tidur kita. Biiznillah Allah hadirkan kita di rumah yang mulia. Banyak orang yang ingin hadir, tapi Allah tak izin. Banyak orang yang ingin bersama-sama di masjid yang mulia ini, tapi mungkin halangan kesehatan, halangan pekerjaan. Jam segini sudah bekerja, ya. Alhamdulillah kita semua hadir di tempat ini. Rasa syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, salat berjamaah kita, majelis ilmu yang kita taja ini, sampai nanti masuknya waktu syuruk dan kita laksanakan sholat sunat isyraq, mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pundi-pundi amal buat kita semua sebagai bekal setelah kehidupan di dunia ini untuk kehidupan di alam-alam berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersalawat bersalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi patron di dalam kehidupan. Apapun bentuk aktivitas kehidupannya, mau menjadi pedagang yang baik, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi pedagang. Mau menjadi peternak yang baik, juga Rasulullah pernah menjadi peternak. Contoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bapak yang baik, Rasulullah juga menjadi acuannya. Menjadi anak muda yang baik, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu kecil, ya, masa remajanya sudah diberi gelar Al-Amin, menjadi contoh dan tauladan kita. Bahkan sampai kepada tingkat yang tertinggi dalam pandangan kita saat ini. Jadi pimpinan militer, pimpinan negara, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuannya. Menjadi ibu yang baik, Rasulullah mengajari istri-istri beliau. Maka contoh juga apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada Khadijah, kepada Aisyah dan istri-istri yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga yang baik, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuannya. Apalagi menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuannya. Maka dari itu jamaah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sampaikan salam rindu, salam sayang kepada beliau. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh.
Semoga salawat yang kita sampaikan, salam yang kita ucapkan, ini kelak menjadi password, menjadi kata kunci buat kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir dan mendapatkan syafaat daripada beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami dititipi amanah yang berat ini untuk menyampaikan seputar fikih ibadah. Kalaupun kami bukan ahlinya, ya, tetapi bagaimana ini watawasau bil haqq watawasau bis sabar, saling ingat mengingatkan kita. Dan materi ini bukan materi baru. Dari dulu sudah menjadi pelajaran yang terus kita kunyah-kunyah. Kalau berbicara tentang fikih ibadah, kita mulai dari toharoh. Itu pelajaran yang sudah lama sekali. Dan berarti ini sifatnya mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang. Kita akan bicara tentang hadas, berbicara tentang najis, bagaimana cara menghilangkannya, alat yang dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis, bagaimana wudu, kemudian bagaimana tayamum, terus azan, sholat, sampai nanti selesai rukun Islam yang 5 itu. Jadi saya sampaikan di awal, kalau tak diikuti secara rutin, ini nanti terpenggal. Bisa nggak enak tuh, tiba-tiba sudah masuknya di bab 2 karena tidak ikut bab 1. Maka kita berharap ini luar biasa pengurus masjid, ya. Jarang yang kita dapatkan seperti itu. Biasanya pengajiannya yang keren-keren, atas-atas gitu. Ini dimulai dari dasar. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar tidak mengikutinya? Halo? Kita mulai dari bab wudhu lagi, ya. Karena terkadang kajiannya sudah sampai di atas, pondasi rapuh, ya. Ini bahaya. Kok sholatnya ndak khusyuk-khusyuk, rupanya wudhunya nggak beres. Kok sholatnya nggak khusyuk-khusyuk, rupanya di najisnya yang nggak dibersihkan. Maka kita mulai, ini sifatnya tidak menggurui, sifatnya tidak mengajari. Ini bagaimana kita saling mengingatkan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan dahulu. Mungkin ada yang sudah pernah membaca, ada yang sudah fasih dengan ini, berarti ini sifatnya untuk memperbaharui kembali. Yang belum membaca, yang belum pernah menemukan, berarti ayo kita mulai dari dasar. Setuju? Ibu-ibu, assalamualaikum. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari hal yang sederhana. Pertanyaannya adalah, kira-kira najis dan hadas itu sama tidak? Mana yang hadas, mana yang najis? Kalau lama awak mengaji kok. Yang paling banyak wiridnya itu wirid ibu-ibu dibanding wirid bapak-bapak. Ibu-ibu saya tanya dulu, sama tidak hadas dengan najis? Dah. Kalau begitu mana najis, mana hadas? Masa baru dimulai langsung pertanyaan ya Bu? Baik. Najis, kotoran yang menurut syariat yang mesti dihilangkan, yang mesti dibersihkan
dari tubuh seorang mukallaf, seorang muslim, muslimah, apabila tak dihilangkan najis itu, maka dia terhalang untuk beribadah. Tapi yang kotor menurut syariat itu memang betul-betul dikatakan kotor, najis. Apabila tak dihilangkan dari badannya, tak dihilangkan dari pakaian yang dipakainya untuk sholat, maka terhalang dia untuk beribadah. Maka dihilangkan dulu. Maka dalam kajiannya nanti ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughallazah, ada najis ringan. Ya. Seperti apa ringannya? Cukup dengan memercikkan air kemana najis itu mengenai, nah itu sudah dianggap secara fikih suci barang yang dikenainya. Ambil air ini, nah mana kenanya tadi, nah ambil percikkan saja ke yang mengenai, yang dikenainya, maka itu secara fikih ya sudah dianggap suci, sudah boleh dibawa barang tersebut untuk sholat, kalau sholat sebagai contoh ibadahnya. Apa dia bentuknya? Pipis bayi laki-laki. Maka dalam kajian itu hanya pipis bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Nah, tapi kalau sudah makan bubur tim, sudah susunya susu denkau, tidak ASI lagi, apalaginya sudah makan lontong, ya, itulah tinggi ya punya. Lontong paku pula, ya, pakai jari yang pula. Nah, maka ketika kami belajar tentang ini, ya, maka yang masih mengkonsumsi ASI murni, ya, maka ketika pipis ini si anak laki-laki, ya, maka cukup dipercikkan saja. Lalu kemudian yang kedua ada nama najis mutawassithah, naik dia, najis pertengahan. Ketika membersihkan najis pertengahan, najis mutawassithah, mesti ada 3 hilang. Yang pertama dihilangkan warna, yang kedua bau, yang ketiga rasa. 3 ini hilang, maka apa yang dikenai itu baru dikatakan suci lagi, dikatakan bersih lagi. Kalau salah satu di antara 3 ini tidak hilang, maka barang yang dikenai itu tadi tetap masih dikategorikan kotor. Saya contohkan, kita buang air besar, ya. Nah, itu pula kalau belajar fikih yang memang harus disebut-sebut, ya Pak. Gak apa-apa ya. Buang air besar, malamnya makan sate piaman, empadeh, ya. Subuhnya digoncang turut nih. Nah, buang air besarlah kita qada hajat. Standar bersihnya dubur kita apabila 3 ini item hilang, hilang warna, hilang bau, hilang rasa, buang air besar kita, bahasa awaknya selesai cebok lah awak, iya Pak, cebok nih. Nah, sudah dibersihkan dengan air. Nah, bagaimana standar bersihnya dubur kita? Itu kalau hilang, yang pertama bau, ya, raso-rasonya lah hilang, tidak bau lagi, tidak bersih.
Yang kedua warna. Kalau warnanya sate padeh tadi merah, hilang. Hijau, hitam segala macam hilang. Kemudian rasa. Cara menghilangkan rasa. Bukan rasa satenya. Kalau di awal, mohon maaf, ya, dubur kita dalam keadaan kesat nih, maka standarnya ketika kita bersihkan dengan air mutlak, itu nanti akan kita bicarakan, dia kesat kembali. Kalau masih terasa licin, apa bahasa Minang? Alie jolai. Gitu kan? Kalau masih terasa licin, masih terasa berlendir, berarti bendanya masih ada di sana. Maka bersihkan lagi sampai dia kesat seperti awal. Maka hilang warna, hilang rasa, hilang bau. Tiga-tiga ini hilang. Maka apa yang dikenai oleh najis tadi baru disebut suci lagi. Saya tambah contoh yang lain. Sampaikan ini kepada anak gadis kita yang baru belajar mulai balik. Ya. Mohon maaf, misalnya kainnya dikenai darah haid. Ini harus jeli ini menyampaikannya. Ibu-ibu dengan komunikasi yang persuasif di rumah sampaikan. Tidak bisa terus main penpes pembalut, iya kan? Nah, kok pempes pula? Kena kainnya, celana dalamnya kena darah haid ini. Kena. Warnanya apa? Merah kehitam-hitaman. Ya. Kita kan belajar fikih nih. Warna dasar dari kain ini adalah putih. Warna dasar dari kain ini adalah misalnya kuning. Warna dasar dari kain ini misalnya ungu. Warna dasarnya apa lagi? Apa Bu? Halo? Seterah lah apa warnanya. Ketika dia dikenai oleh merah kehitam-hitaman tadi, darah kotor tadi yang keluar, kena kain tuh. Nah, atau misalnya putih, kena di sini. Nah, warna dasarnya seperti ini, putih bersih. Ketika kena darah yang tadi, bagaimana dikatakan kain ini suci kembali, bisa dipakai untuk beribadah, bisa dipakai untuk sholat, mesti dia kembali putih dan bersih. Dah kena darah, kena, dicuci, dah dicuci, mesti 3 hilang. Yang pertama bau, yang kedua warna, yang ketiga rasa. Nah, udah dibasuh nih, cuci bersih-bersih. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan tengok warnanya dulu, masih ada enggak merah-merah hitamnya? Oh, enggak ada lagi. Pastikan aromanya, baunya masih terasa amis misalnya. Berarti kalaupun warnanya hilang, berarti sisa najisnya masih ada. Pastikan bersih lagi. Dah. Terus dirasa. Enggak perlu pula. Enggak urusan lidah, terus masalah rasanya. Ini sebelum kena, nah enak megangnya, lembut. Tetapi setelah dibasuh tadi, baunya sudah hilang, warnanya hilang. Coba dirasa dengan tangan kita. Ya. Masih terasa ada, bersihkan lagi. Kalau sudah dia kembali seperti awal, berarti barang yang dikenai itu sudah dikategorikan suci, bersih dia. Kira-kira seperti itu untuk menghilangkan najis.
Yang ketiga ada namanya najis mughallazah. Najis berat. Ya, ulang-ulang kaji kita. Yang suka, yang hobi memelihara guguk, memelihara anjing. Ya. Daripada jilatannya, ya. Daripada sentuhannya, ya. Itu memang cukup rumit, ya. Perbedaan ikhtilafnya, ya. Kering sama kering, kering dengan basah, basah sama basah. Supaya kita lebih berhati-hati, kita ambil dulu yang paling umum lah. Ya, mau kering sama basah, mau basah sama basah, pokoknya kena nih bersentuhan nih. Ya. Mau berangkat kita ke masjid, dek nampaknya kok awak orang soleh, nyo kan ramah tuh anjing guguk tuh, disenggolnya kain sarung awak. Dijilatnya sendal kita. Nah, maka harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Padahal barangnya nggak nampak, jilatannya nggak nampak, ya. Tapi kita yakin itu sudah dijilatnya sendal kita, yakin tersentuh ke kaki kita, ya. Maka mesti dibersihkan dengan membasuhnya 7 kali basuhan, ya, dengan air mutlak. Lalu kemudian salah satu di antara yang 7 ini, nah, kita campur dengan air, dengan tanah. Boleh, apakah di awal dengan air tanahnya? Berarti pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dengan air mutlaknya. Atau mau ibu yang pertama, bapak mau yang pertamanya dengan air mutlaknya, yang keduanya dengan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7 dengan air mutlaknya. Salah satu di antaranya, ya, dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Itu menghilangkan najis. Kita lihat nanti bentuk-bentuk najis itu seperti apa. Duduk permasalahannya, ya. Yang kedua hadas. Kira-kira hadas itu apa ya? Ada yang punya referensi? Halo? Kalau hadas yang saya pelajari, ya, dijelaskan oleh guru-guru kita. Hadas itu kondisi, situasi badan kita dalam keadaan tidak suci, disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur kita. Sehingga kalau tidak dibersihkan, tidak disucikan, kita terhalang untuk beribadah. Jadi situasi, kondisi badan dalam keadaan tidak suci disebabkan oleh buang air kecil, disebabkan oleh buang air besar, disebabkan oleh buang angin, disebabkan oleh hubungan suami istri, disebabkan oleh keluar dari agama Islam, sehingga disebut berhadas. Ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, saya pernah tanya ini kepada jamaah, yang mana hadas kecil, yang mana hadas besar? Kata beliau, hadas besar karena buang air besar, hadas kecil karena buang air kecil. Itu kacau dah. Ya. Sederhananya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok penyebabnya sehingga dia menimbulkan hadas kecil. Tengok penyebabnya sehingga dia menyebabkan hadas besar. Berbeda juga nanti cara untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ya. Sederhananya begini. Kalau hadas kecil itu membedakan dengan najis dulu, ya. Najis itu kalau kita buang air kecil, yang keluar itu disebut dengan najis. Kondisi kita sedang berhadas. Supaya beda nih hadas dengan najis.
Karena membedakan ini banyak di antara kaum muslimin. Ketinggian ilmunya di atas, itu aja nggak duduk dia. Kalau ditanya anak kita nanti di rumah, Ma, Pa, apa beda hadas dengan najis? Mudah. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, yang keluar dari tubuh kita itu disebut dengan najis. Kondisi kita sedang berhadas. Lah jale. Halo? Yang keluar itu najis, kondisi berhadas. Nah, jadi jangan katakan hadas besar karena buang air besar, ya. Hadas kecil karena buang air kecil. Kalau keluar yang tak nampak, hadas apa? Nah, ya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana pula secara sederhana untuk menghilangkannya? Kita akan sampaikan nanti pelan-pelan. Kalau dia hadas kecil, maka dibersihkan, disucikan dengan wudu. Hilanglah hadas kecilnya. Karena kenapa? Karena buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Ya. Keluar sesuatu dari depan atau belakang. Mau dia keluar benda cair, keluar benda padat ataupun gas, maka seseorang itu disebut berhadas kecil. Cara mensucikannya dengan wudu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kalau tak ada air, alternatifnya adalah dengan tayammum. Dan itu semua mudah dilakukan. Sudah ada kaifiat-kaifiat untuk melakukannya. Yang kedua, hadas besar. Beda dengan yang tadi. Hadas besar, tengok penyebabnya. Ya, yang paling umum kita lihat akibat daripada keluarnya air mani. Baik dia akibat hubungan suami istri ataupun bukan karena hubungan suami istri. Ya, matawa. Ya, ada yang bukan karena hubungan suami istri keluar juga spermanya. Nah, entah apa yang dikana-kana matawa. Apa yang dicaliaknya tidak tahu, ya. Atau mungkin karena kecapean bekerja, bisa juga seperti itu. Karena dinginnya hari, bisa juga seperti itu. Sehingga ya keluar air maninya, keluar spermanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, maka yang seperti ini mesti disucikan. Dengan apa? Dengan mandi. Kalau tadi wudu. Kalau tidak ada air untuk mandi, maka disucikan, menghilangkan hadas besarnya dengan tayammum. Gimana cara tayammumnya? Bagaimana ketika kita tayammum mau sholat? Seperti itulah tayammum untuk menghilangkan hadas besar. Ya, ketika selesai junub, ya, udah junub, perlu nggak guling-guling di tanah itu? Ya, nggak perlu lah. Karena juga ada kasus sahabat seperti itu. Atalambeknya sholat subuh itu, dicari sama Rasulullah. Mana si fulan, mana si fulan? Saya ya Rasulullah. Ya. Kenapa terlambat? Saya tadi junub ya Rasulullah. Terus, ya tidak ada air. Saya guling-guling di pasir junub. Guling-guling di pasir. Ya. Oh, bukan seperti itu caranya. Ya. Cukup dengan ya, dah selesai. Tapi kalau ketemu dengan air nanti, tak mandi, ya mandi wajib, mandi junub. Nah, untuk sementara pengantar pemancing, ya antara hadas dengan najis karena bersangkut paut ke atas nanti dari sana. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat alat yang dipergunakan untuk thaharah itu. Alat yang dipergunakan untuk bersihkan hadas atau membersihkan najis itu.
Ya. Yang pertama air, dan air itu rupanya bermacam-macam. Nah, baliklah kita ke kaji dasar. Ya. Ada namanya air mutlak. Ya Bapak Ibu ya. Air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang suci dan bisa mensucikan. Maknanya apa? Air yang bisa dipakai untuk berwudu. Karena ada air tidak bisa dipakai untuk berwudu. Karena banyak air. Ya. Kira-kira air kelapa bisa tidak dipakai untuk berwudu? Manis dia. Suci tidak air kelapa? Suci. Kalau tidak suci tidak boleh kita minum. Dia suci dia. Ya. Tapi tidak dipakai untuk berwudu. Kok? Air teh suci enggak? Suci. Tidak mensucikan. Artinya apa? Tidak dipakai untuk berwudu. Tidak dipakai untuk mandi wajib, mandi junub. Tetap suci. Nah, air mineral, ya, suci, suci. Bisa dibuat untuk bersuci, bisa. Maka lagi kembali kepada 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Standarnya seperti ini. Ada 3 yang mesti dijaga, 3 lagi. Ya. Warna, rasa, bau. Ini warnanya apa nih? Putih. Itu orang Indonesia asli itu. Kalau ini mengatakan putih. Kalau air putih, saya tidak bisa mencontohkan air putih karena tidak ada di sini air putih. Kalau teh itu warnanya agak merah-merah gitu. Kalau air putih itu air susu. Ya Bu, ya siapa tahu bulan besok ada di sini susu biar bisa dicontohkan. Iya kan? Ya. Ini bahasa sekolahnya namanya air bening, mineral, ya. Air bening. Apa warnanya? Ya bening warnanya. Tapi orang awak ya itulah pokoknya air putih. Air putih lu. Iko maksudnya kalau air putih ini sama-sama paham lawan. Ya. Bening. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba warna bening. Rasa. Apa rasanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama kita, rasa air putih. Terasa. Rasa. Tapi dimanapun rasanya akan seperti itu. Secara umum. Warna, rasa, bau. Ya begitu. Ya. Jika berubah salah satu di antara yang 3 ini, maka air mutlaknya tercemar. Tentu nanti ada pengecualian. Pergi kita ke rawa bening, jangan berharap ketemu di situ air bening. Ke rawa bening jalan teropong tuh, namun tampil itu rawa bening, tapi airnya kuning. Nah, jadi jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, air mutlak, air yang suci mensucikan. 3 mesti dipenuhi, warna, rasa, bau tidak berubah. Ya, tidak berubah dia. Lalu bagaimana dengan air laut? Masuk enggak air mutlak? Masuk. Ya. Itu lain pula. Memang debit airnya dari awal sudah seperti itu.
Iya kan? Dan Rasulullah mengatakan air itu adalah suci dan mensucikan. Sama dengan air yang di rawa bening atau pergi kita ke Siak, ya. Pergi ke Siak, di situ airnya memang sudah seperti agak hitam merah-merah gitu, air akar-akaran akibat daripada akar itu, akibat dari gambut itu, air itu mengalir. Ya. Dari awalnya seperti itu, dan itu tetap suci dan mensucikan. Yang kita maksudkan nanti, ketika dia debit airnya sedikit, tidak cukup satu kulah, lalu kemudian masuk benda-benda yang lain ke situ, sehingga merubah warna dasarnya, merubah aromanya, baunya berubah, ya, rasanya berubah, aromanya berubah. Nah, maka air itu tidak mutlak lagi. Seperti teh nila, ya, dia tetap suci tetapi tidak mensucikan. Kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, apa saja yang masuk ke dalam air mutlak ini, ya. Yang pertama ada air hujan, air es dan air embun masuk ke dalam kategori air mutlak. Datang hujan tadi malam ditampung, bisa tidak dipakai untuk berwudu, bisa tidak dipakai untuk mandi, bisa. Sah tidak sholat kita memakai air hujan wudunya? Sah sholat kita. Ya. Bagaimana dalam Al-Quran disampaikan, Allah menurunkan kepada kalian air hujan dari langit untuk menyucikan kalian. Dalam surah Al-Anfal ayat 11. Begitu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh para sahabat yang mulia kepada Rasulullah SAW, apa yang beliau baca antara takbiratul ihram dengan surah Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah SAW? Aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul 'abyadu minad danas. Allahumma silni min khataaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya, ada yang membaca doa iftitahnya ini, ada yang membaca Allahu akbar kabira, silahkan. Ada yang mulai wajhatu wajhiya, silahkan. Jadi kata Rasulullah SAW, aku membaca ya Allah jauhkanlah jarak antara aku dengan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku seperti pakaian putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosaku dengan air es, air embun. Ya, maka ini sebagai landasannya bahwa air es, air embun, air hujan itu air mutlak. Ya. Jadi air es yang dimaksudkan salju, ya, bukan es di dalam kulkas. Ya. Kalau es dalam kulkas dibungkus pakai plastik, masukkan ke freezer, nah ini air es, itu es juga. Ya, salju. Kita di sini nggak ada salju. Paling-paling kalau pergi ke Irian Jaya, ke Puncak Jaya Wijaya tuh ketemu salju. Kita musim kita di sini cuma dua, musim kemarau sama musim hujan. Tak ketemu kita salju, ya. Tapi kalau sampai ke Arab sana, ke Eropa sana, mereka ketemu dengan salju. Bisa dipakai untuk. Atau air embun, air nggak ada, oh ya. Lalu kemudian keluar dari rumah, dah di taman-taman yang di depan rumah, bunga-bunga yang depan rumah, dah ada air-air embunnya, dah langsung di tangan. Apa yang menempel di tangan itu, itulah yang dipakai untuk berwudu. Ya, ambil lagi, nih kan basah tuh, yang di daun-daun tadi, air embun yang turun tuh, dini hari turun, dah basahi itu daun-daun, nah itu yang dipakai untuk. Begitu selanjutnya, ya. Jadi jamaah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang terkategori sebagai air mutlak itu adalah air laut. Seperti yang kita sampaikan tadi. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami menyeberangi lautan, kami bawa sedikit air. Jika kami pergunakan untuk wudu, air yang kami bawa tersebut
kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu hillul maitatuh." Ya, air laut itu suci dan bisa menyucikan yang lain dan bangkainya halal untuk dimakan. Hadis riwayat 5 Faradi. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada nanti kondisinya seperti itu, mesti berwudu dengan pakai air laut, tidak usah khawatir kalaupun rasanya sudah asin. Standarnya kita sampaikan tadi dengan 3 itu, rasa, warna, bau. Lah, ini sudah berubah nih rasanya. Tidak seperti rasa air bening lagi, air mineral lagi, udah asin. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu adalah suci dan mensucikan. Nah, makanya tidak ada halangan, ya. Siapa tahu ada nanti yang mau jalan-jalan ke pesisir selatan, nengok Masjid Terapung, ya kan? Nah, yang mau pergi ke Sumatera Barat, yang mau pergi ke Dumai, ke Pantai Koneng namanya itu. Ya, mana lah Pantai Koneng? Rupanya reklamasi ketek-keteknya. Ya, sangko pantai rancak kan? Awalnya semangat lu ke situ kan? Jadilah yang mau berwudu boleh sah, coba berwudu dengan air laut seperti apa. Lalu kemudian lagi air mutlak itu air Zam-Zam. Ya. Ali karramallahu wajhah berkata Rasulullah pernah meminta ember berisi air Zam-Zam, sebagian beliau minum dan sebagian lagi beliau pergunakan untuk berwudu. Ya. Ada yang berwudu dengan air Zam-Zam di Pekanbaru. Di Pekanbaru bukan di Makkah. Berwudu dengan air Zam-Zam. Wah, sayang sekali berwudu dengan air Zam-Zam ya. Jadilah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada air sungai, ada air danau, ada air mata air, ya. Nah, tergolong kepada air mutlak, ya. Lalu kemudian juga disampaikan air yang berubah karena lama tergenang. Jadi seperti yang saya sampaikan di Siak, di Dumai atau di Rawabening, ya. Memang dari awalnya seperti itu air itu mengalir dia karena mungkin pengaruh dari akar-akar karena gambutnya itu. Nah, jangan khawatir, itu tetap bisa dipergunakan sebagai air untuk bersuci dan dia mensucikan. Ya. Sampai di sini ada yang mau kita bicarakan? Tapi pertanyaannya jangan yang sulit-sulit karena tak boleh mempersulit Ustaz. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya ragukan adalah air mutlak atau air hujan. Kalau air hujan itu ditampung dari langit langsung ke nampungan, oke, itu sudah mutlak. Tetapi air hujan itu kita tampung dari atap, apakah air ini masih mutlak atau sudah terjemah? Diulangi dulu, saya ada noise. Ya, gimana tadi Bu? Ya. Tadi sudah saya dengar. Ya. Air macam-macam air rumah, termasuk air hujan. Ya, ya. Air hujan itu kalau kita tampung dari langit terus ke penampungannya itu oke. Ya. Saya yakin itu sudah mutlak. Tetapi yang saya ragukan Pak Ustaz, menampung air kebiasaan kita tampung dari cucuran atap. Oh iya, iya. Apakah air hujan tertampung tadi dari cucur atap itu masih mutlak atau sudah tercemar oleh atap seng kita? Apalagi musim hujan, jatuh hujan, musim panas, tiba-tiba hujan, tentu airnya itu pasti berbeda. Agak beda-beda karena lingkungan. Nah, itu pertama. Yang kedua, Ustaz, ini air sumur.
bersih dan terang. Tetapi ada sebagian air sumur kita ini berbau. Termasuk pada umumnya air yang di Simpang 3 kebanyakan berbau. Airnya ada bau gitu, Pak Ustaz. Apakah air dari sumur ini sudah lengkap atau tercemar oleh apa namanya yang dari dalam sumur tadi, Ustaz? Ya. Lumpur gitu. Baik. Nah, itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih, saya ingin penjelasannya. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Saya sudah sampaikan tadi, jangan yang sulit-sulit pertanyaannya, sulit menjawabnya. Baik, air hujan, ya. Air hujan tidak mesti yang langsung tanpa penghalang, ya. Kalau ibu tampung di halaman itu tidak penuh-penuh ember ibu, tidak penuh-penuh, ya. Maka dibuat, ya, atau memang yang sudah tertampung lewat atap. Dia kan pakai apa tuh? Pakai talang air. Nah, tampunglah itu lewat talang air itu, ya, tampung lewat talang air itu supaya menghilangkan keraguan ibu, ya. Ketika hujan 1 menit 2 menit pertama, anggap itu mencuci atap, ya kan? Apakah ada debu? Tapi pada dasarnya kalau debu itu suci, tidak masalah juga. Kecuali ada bangkai di atap ibu dan ibu tahu di situ ada bangkai, ya, ada bangkai tikus, ada bangkai apa segala macam, ya. Kalau tahu, kalau tidak tahu dimaafkan, namanya tidak tahu, ya. Kalau debu tidak masalah, ya. Nah, debu itu suci. Oke lah, misalnya untuk mensiasatinya supaya tak ragu, ya, kita menampung air hujan. Nah, sekali lagi tadi hadisnya bahwa air hujan itu adalah suci, ya. Dan tidak disampaikan apakah ada penghalang awal baru sampai ke ember kita, ke alat penampung kita. Nah, yang jelas itu adalah air hujan juga. Tetap dia mutlak sepanjang tidak ada najis, ya, yang akan merubah warna, rasa dan bau, dia tetap mutlak dia. Nah, maka tetap bisa dipergunakan untuk mandi menghilangkan hadas besar ataupun untuk berwudu menghilangkan hadas kecil. Tak ada masalah. Ya. Untuk menghilangkan keraguan ibu, saya sarankan solusinya menit kedua, menit ketiga, dah jangan tampung dulu. Kalau misalnya ragu dengan debu-debu macam-macam lah yang hinggap di atap kita. Ya. Nah, tapi kalau debu tetap dia adalah benda yang suci, sebenarnya tak ada masalah. Ya. Itu satu. Ya Bun. Yang kedua, air sumur yang berbau. Ya, maka saya sampaikan tadi, air yang berubah karena lama tergenang di dalam dia tuh memang sudah dari seperti itu daerah itu. Saya contohkan tadi rawa bening. Nama tempat itu rawa bening, tapi tidak ditemukan air yang bening. Mungkin doanya dulu supaya bening, air tak bening-bening juga dia. Iya kan? Sudah dari sana ketika ditemukan air itu, mungkin akibat daripada akar-akar atau mungkin daripada konstruksi tanah di dalam itu seperti itu, ya. Maka dia tetap suci. Bisa dipergunakan untuk berwudu, bisa dipergunakan untuk mandi. Kecuali di awalnya dia memang bening seperti ini, kemudian aromanya juga seperti ini, baunya seperti ini, tiba-tiba berubah. Berarti ada sesuatu di sekitarnya itu yang mesti harus diselesaikan. Tapi kalau setelah digali awal sumur itu seperti itu, ya, digali sumur itu seperti itu, lalu kemudian digali awal sumur itu seperti itu, sampai sekarang masih seperti itu. Memang udah dari awalnya seperti itu. Sama dengan air laut tadi, sama dengan air yang lama mungkin tergenang dia. Maka itu tidak masalah. Tinggal kita lagi kadang menjadi was-was. Kok memang air kan
Kalau masih ada yang lain untuk menenangkan hati ibu, dah ambil air yang lain. Tapi kalau tak ada lagi memang seperti itu, simpang 3 dan sekitarnya, mungkin karena kondisi gambutnya juga kencang, ya. Setelah dibor air sumur itu masih juga seperti itu. Nah, jadi tetap dikategorikan sebagai air mutlak. Ya, kecuali di awalnya, ya, memang dia seperti air mineral ini bening, dia tiba-tiba berubah. Mungkin perlu dibuat sumur baru lagi. Ya. Ini kalau seperti sumur saya lah ini Ustaz. Kalau hari biasa-biasa, Ya. dia tidak tahu Ustaz. Dia warnanya bagus, bening. Tetapi apabila datang musim hujan, dia bau, airnya bau. Ditengok kebocoran tidak. Sudah saya semen di bawah, sudah dicor di bawah. Tapi kalau musim hujan, tetap airnya mungkin Pengaruh dari semuanya juga begitu warnanya. Contohnya air masjid kita juga gitu Pak. Kalau musim air hujan saya tengok, saya bandingkan yang air di rumah dengan air di sini. Kalau musim hujan airnya bau, kosan. Kalau di rumah juga gitu. Kalau ada musim hujan, itu air sumur saya agak bau. Bagaimana air yang kondisi seperti itu Pak Ustaz? Ayo Kak Bare. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kan ini kondisinya memang seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu, ya. Ya. Dan itu tidak kita masukkan najis, tidak, ya. Ya. Mungkin kalau debit air banyak, ya kan? Debit air banyak, curah hujan banyak, ya. Maka menimbulkan mungkin yang sekitaran mata air pemboran itu, ya, memberikan pengaruh. Nah, kami pikir tidak memberikan tidak akan menghilangkan kemutlakan daripada air ini, ya, tidak menghilangkan, ya. Maka tetap ini sebagai air mutlak yang bisa dipergunakan untuk bersuci, ya. Nah, kecuali misalnya hanya memang di tempat ibu saja yang seperti itu, berarti ada sesuatu, ya. Nah, tapi kalau udah keseluruhan memang udah seperti itu, sama dengan air laut itu, memang keseluruhan seperti itu. Air akar-akarnya tadi memang seperti itu, ya.